Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula ala nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Alhamdulillah, kita terus ucapkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, utamanya nikmat iman dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak kalah besarnya, termasuk nikmat sehat, atau kalau sekarang diuji sakit, nikmat yang terbesar itu bernama nikmat masih diberi hidup oleh Allah. Karena dengan nikmat hidup inilah kita masih bisa memperbaiki hal-hal yang sebelumnya tidak benar, sehingga kita masih terus bisa memperbaiki diri untuk memperbanyak bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat yang kekal. Karena itu mudah-mudahan persoalan-persoalan yang mungkin muncul dalam kehidupan ini tidak mengurangi, tidak mengendorkan semangat kita untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain. Karena kalau mau jujur, sebenarnya apapun persoalan yang sekarang muncul dalam kehidupan kita ini, sebenarnya masih tetap tidak sebanding dengan karunia-karunia Allah yang sangat banyak. Hanya karena seringkali seseorang itu karena hanya fokus terhadap satu masalah, lalu seakan-akan ribuan bahkan jutaan nikmat yang sudah Allah anugerahkan ini lalu tertutup, tidak diakui, sehingga berat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan melanjutkan tafsir surat Fatir ayat ke-25, melanjutkan tafsir yang sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Thumma akhadtu alladziina kafaru fakaifa kana nakir. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judatun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa
بأسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وإن يكذبوك dan jika mereka mendustakanmu faqad kadzdzaba maka benar-benar telah mendustakan alladzina min qablihim yaitu umat-umat sebelum mereka. Ja'atuhum rusuluhum telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka, rasul-rasul mereka. Bil bayyinati dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat. Juga wabiz zubur dan membawa zubur. Zubur itu salah satu atau istilah lainnya suhuf, seperti suhufi Ibrahim, yaitu ajaran yang dibawa oleh rasulnya itu. Juga wabil kutubi, dan rasul-rasul itu sebagian membawa kitab-kitab al-munir, yang kitab itu memberi penerangan. Munir itu dari kata nur yang maknanya cahaya, bahwa kitab yang Allah turunkan kepada Rasul itu artinya memberi cahaya. Ayat ini namanya menghibur. Jadi hadhil ayat tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat semacam ini itu ayat yang sifatnya menghibur Nabi atau memotivasi Nabi supaya tidak putus asa, supaya tidak berkecil hati dalam mengajak umat ini untuk hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kenyataannya dakwahnya Nabi ini ditentang, didustakan oleh orang-orang yang jumlahnya juga tidak sedikit. Karena itu Allah kemudian menjelaskan semacam menghibur hatinya Rasul, jika mereka mendustakan kamu wahai Rasulullah Muhammad, ketahuilah bahwa rasul-rasul yang hidup sebelum kamu itu juga didustakan oleh umat-umatnya. Jadi karena itu seakan-akan Allah bilang bahwa kalau engkau didustakan oleh kaum, oleh umatmu, maka kamu tidak perlu sedih, tidak perlu minder. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup sebelum kamu, para rasul yang hidup sebelum kamu pun pernah mengalami hal yang sama. Ternyata memang kehidupan itu kalau dicermati itu selalu terulang-ulang. Allah menceritakan kisah dakwahnya para nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, Harun, dan seterusnya sampai ke Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, dan lain-lain sebagainya itu. Tidak ada lain, salah satu tujuannya adalah untuk menguatkan hati Nabi supaya tidak sedih, tidak minder, tidak putus asa. Juga tidak merasa gagal, karena Allah itu tidak menilai hasil, tapi Allah itu menilai proses.
menilai ikhtiar, menilai usaha. Jadi kalau ayat ini disampaikan Allah kepada Nabi, itu seakan-akan Allah bilang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, awakmu ojo sedih, awakmu ojo minder, ojo cilik hati. Kenapa? Karena Rasul selain kamu itu juga pernah diperlakukan yang sama. Bahkan ada Rasul seperti Nabi Zakaria dan Yahya yang bukan hanya dicemooh, bukan hanya didustakan, tapi malah beliau akhirnya dibunuh oleh umatnya sendiri. Berarti ya, apa yang kamu alami seperti ini itu sesuatu yang memang wajar, bahwa menjadi orang sebaik apapun, ini juga pelajaran buat kita. Menjadi orang sebaik apapun itu tidak ada yang bisa selamat dari perlakuan buruk orang. Saapi-api jenengan hidup menghormati siapapun, baik, berbuat baik kepada siapapun. Orang yang nggak suka kita, orang yang suka jenengan itu mesti muncul. Karena memang seperti itu sunnatullahnya hidup itu. Apalagi kita tidak semulia Rasulullah, kita tidak seagung akhlaknya Rasulullah. Kita orang biasa. Wong Rasul orang yang begitu mulianya saja ternyata juga diperlakukan jelek orang. Bahkan Nabi dipanggil dengan hai orang gila, hai tukang sihir dan sebagainya. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa perlu dengan adanya ayat ini kita harus menata hati, sandarkan setiap harapan, setiap setiap keinginan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita hanyalah meneruskan dakwahnya Nabi. Kita juga fokus kita adalah menjadi hamba Allah yang terbaik, karena tugas kita adalah menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, untuk memberi manfaat kepada siapapun. Kemudian orang menilai kita seperti apa, lalu bahkan mungkin berbuat buruk kepada kita. Kita tidak perlu terlalu meladeni itu semua. Kita luruskan niat kita bahwa kita berbuat baik, kita beribadah, kita memberi manfaat, itu semata-mata yang kita tuju adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang siapapun tidak ada yang bisa selamat dari perlakuan buruk orang lain. Karena itulah kita setiap malam dicontohkan oleh Nabi untuk selalu berlindung kepada Allah. Salah satunya dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas menjelang tidur itu. Supaya apa? Orang-orang yang tidak terang-terangan merancang untuk mencelakai kita itu tidak membahayakan kita. Kalau Allah sudah melindungi, jangankan satu orang yang hendak mencelakai kita, bahkan seandainya seluruh penduduk bumi ini bersatu lalu didukung oleh jin misalnya gitu untuk mencelakai kita, kalau Allah melindungi, enggak akan berpengaruh apa-apa, tidak akan membahayakan apa-apa. Karena itu di surat Al-Falaq itu kita diajari berlindung kepada Allah. Satu, min syarri ma khalaq, yaitu dari keburukan apa saja yang Allah ciptakan. Juga wa min syarri ghasiqin idza waqab, berlindung dari bahayanya malam kalau gelap gulita. Karena kejahatan itu bisa juga terjadi karena faktor malam. Juga berlindung wa min syarri nafasati fil uqad,
berlindung dari tukang-tukang sihir, orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Lalu yang keempat, berlindung dari bahayanya orang yang iri dan dengki. Kalau Allah melindungi, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena itulah ayat ini kemudian diceritakan kepada kita, lalu Nabi juga dinasehati oleh Allah supaya menyikapi orang-orang yang mendustakan Nabi itu dengan sikap yang tidak terlalu dimasukkan ke dalam hati. Ucapan jelek mereka, perlakuan buruk mereka tidak usah dimasukkan hati. Jadikan itu sebagai pelajaran. Karena itu Allah kemudian menjelaskan, jadi yang diperlakukan seperti itu bukan hanya kamu. Orang-orang yang hidup, para rasul yang hidup sebelum kamu juga sama. Dan itu pun para rasul pun bukan membawa berdakwahnya dengan tangan kosong. Semua mengajak umatnya itu. Banyak yang oleh Allah kemudian diberi mukjizat. Nabi Soleh dengan mukjizat untanya, Nabi Musa dengan tongkatnya yang kemudian pernah membelah laut, lalu mengalahkan 70 tukang sihir dan sebagainya. Kalau Nabi Isa mukjizatnya dengan kepandaiannya menyembuhkan atau menjadi jalan kesembuhan orang-orang yang sakit dan sebagainya. Berarti apa yang kamu alami seperti sekarang ini itu hal yang biasa. Ya terus saja menyerukan kebaikan, jangan kendor. Karena kewajiban para rasul dan juga penerus para rasul seperti kita ini adalah mengajak, menyampaikan kepada umat, kepada orang lain untuk terus berbuat kebaikan. Lalu gimana mereka menerima? Apakah kemudian mengikuti apa tidak? Kita mohon kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah SWT. Bahkan lalu Allah melanjutkan kisahnya. Lalu para rasul yang didustakan oleh umat-umatnya itu, tsumma akhadtul ladzina kafaru. Kemudian aku, yaitu aku Allah, mengadab orang-orang kafir itu. Fa kaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana keadaan tipu dayaku itu, atau bagaimana keadaan, bagaimana akibat dari azab yang aku turunkan kepada mereka yang kufur itu. Ternyata orang sehebat, sedikdaya Fir'aun enggak berdaya. Allah tenggelamkan di dalam lautan. Orang sesombong dan sekaya Qarun, koncone Fir'aun itu, ternyata Allah juga tenggelamkan dia beserta seluruh kekayaannya ke bumi, ke dalam bumi. Kalau Fir'aunnya didelep-nonok laut, kalau Qarunnya dibenamkan di dalam bumi beserta seluruh kekayaannya. Makanya seakan-akan ayat ini meminta kepada Nabi, kamu terus saja menyampaikan petunjuk-petunjuk dariku Allah, lalu apa respon mereka itu tidak usah terlalu dimasukkan ke hati, lalu mengurangi semangatmu untuk terus mengajak kepada kebaikan. Wong setan saja yang ngajak kepada kejelekan itu sabare pon.
Setan yang mengajak kepada keburukan itu sabarnya luar biasa. Kenapa kita yang mengajak kepada kebaikan ora sabar? Setan juga nggak pernah malu terang-terangan mengajak orang untuk berbuat dosa. Kenapa kita malu kemudian mengajak dan menyemangati orang untuk berbuat kebaikan? Dan Allah menjamin pasti nanti pada waktunya orang-orang yang memusuhi kebenaran itu mesti nanti oleh Allah akan diberi hukuman. Tunggu waktunya saja. Jadi kemudian di tafsir yang saya baca ini, saya membawa Al-Wasid ini dijelaskan bisa babi isra'hum ala kufrihim wa takdzibuhum li rusulihim wa wada'ad dhahir mawdi'a dhamirihim, bahwa Allah kemudian menurunkan azabnya kepada orang-orang yang ingkar itu disebabkan karena mereka sangat arogan dalam keingkarannya itu, juga mereka dengan sombongnya mendustakan para rasulnya itu, seakan-akan sikap mereka yang sombong itu Allah membiarkan. Dikira Allah itu tidak bertindak, tapi akhirnya Allah pun memberi pertolongan kepada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu. Sebaliknya Allah kemudian melemahkan, menghancurkan orang-orang yang memusuhi kebenaran itu. Maka dengan hancurnya Fir'aun, dengan dibenamkannya ke bumi seperti Qarun, atau yang mendukung Fir'aun bernama Haman, cendekiawannya itu, oleh Allah akhirnya Haman kan dalam kisah dakwahnya Nabi Musa itu melawan 3 kekuatan. Nabi Musa itu dakwahnya melawan 3 kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan konglomerat yang diwakili oleh Qarun, lalu melawan penguasa zalim yang diperankan oleh Fir'aun, lalu juga melawan cendekiawan orang berilmunya yang diwakili oleh Haman. Tapi 3-tiganya oleh Allah akhirnya dihinakan oleh Allah. Kalau Haman itu di akhir hidupnya ini diazab oleh Allah dengan penyakit, yang penyakitnya itu enggak seperti umumnya orang sakit. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di surat Thaha ayat 97. Di sana Allah berfirman, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Di ayat itu Allah menjelaskan, qala Allah berfirman, yaitu kepada yang diwakili oleh Nabi Musa, pergilah engkau wahai Haman, sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya ke dalam lautan secara berserakan, yaitu berhala yang disembah oleh Haman itu. Itu gambaran yang akhirnya para nabi dan rasulnya yang terus gigih sabar mengajak umatnya atau kaumnya untuk terus beriman dan menjalankan aturan Allah itu akhirnya ditolong oleh Allah, sementara
yang sombong, durhaka dan menentang kebenaran itu akhirnya oleh Allah dilemahkan, dihancurkan, dibinasakan. Selanjutnya ayat 27 ini ayat yang mendorong kita untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Ini namanya kita diajak untuk merenungkan ayat-ayat selain Quran, yaitu ayat-ayat kauniyahnya Allah berupa ciptaan Allah yang luar biasa menakjubkan itu. Lalu Allah berfirman di ayat 27, alam taro, tidakkah engkau melihat annallaha, bahwa sesungguhnya Allah anzala minas sama'i ma'an, Allah telah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air, yaitu yakni air hujan. Fa akhrajna, lalu kami keluarkan bihi dengan sebab air hujan itu samaratin, berbagai macam buah-buahan. Samaratin, buah-buahan, mukhtalifan alwanuhu, yang beraneka macam jenisnya atau ragamnya. Wa minal jibali, dan begitu pula di antara tanda kebesaran Allah itu adalah gunung-gunung, di mana gunung-gunung itu judatun bidun. Di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih. Wahumrun, dan juga garis merah. Mukhtalifun alwanuha, yang beraneka macam warnanya. Wa gharabi busud, dan juga ada pula yang hitam sangat pekat karena saking terlihat saking tingginya sehingga terlihat hitam pekat. Lalu ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya ini, Allah bicara tentang ayat kauniyahnya Allah, bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya yang tercantum di dalam kitab suci Al-Quran atau dulu Injil, Taurat dan Zabur, tetapi ayat-ayat Allah itu juga Allah bentangkan dalam alam semesta ini. Karena itu membaca ayat-ayat yang ada di Quran dan juga meneliti, mengamati untuk kemudian menumbuhkan kekaguman kita kepada Allah. Ayat-ayat yang berupa ciptaan Allah itu sama-sama mulianya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi sama-sama mulianya. Makanya di ayat yang pertama kali turun itu langsung Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Dan yang dibaca itu apa? Yaitu ma khalaqa, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Yang mana Allah kalau sudah bicara Iqra itu berarti yang dibaca bukan hanya tulisan, tapi yang dibaca juga ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Karena semuanya kalau diteliti, apalagi dengan secara khusus mendalami disiplin ilmu tertentu, semua yang Allah ciptakan ini nanti arahnya
Semakin didalami, semakin dipelajari, semakin menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa, maha hebat, maha sempurna dalam ciptaan itu. Dicontohkan di ayat ini, Allah turunkan hujan. Sepertinya hujan itu sepele saja, apalagi kalau sudah tiap hari hujan. Padahal tanpa kita sadari, justru dengan turunnya hujan itulah lalu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman yang kemudian tanaman itu menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang jenisnya itu beraneka-ragam. Kalau Allah nggak pernah turunkan hujan, bisa jadi tanaman-tanaman yang ada di daratan ini bisa jadi tidak akan tumbuh dengan sempurna. Dan kalau tidak sempurna berarti stok buah-buahan, stok untuk bahan makan yang lain itu bisa lama-lama habis. Maka dengan karunia-Nya Allah turunkan hujan. Yang menjadi sebab dengan turunnya hujan itu juga tumbuhlah berbagai macam sumber-sumber kehidupan di muka bumi ini. Lalu Allah mencontohkan di sini yaitu beraneka macam buah-buahan yang warnanya, jenisnya berbeda-beda. Ada buah itu yang kulitnya hijau, tetapi dalamnya ada yang kuning, ada yang merah seperti semangka. Ada yang kulitnya itu kecoklatan matang seperti manggis itu, tapi isinya warnanya putih. Lalu sama-sama manisnya, antara manisnya manggis dengan manisnya semangka, baik semangka yang dalamnya isinya merah dengan semangka yang dalamnya itu dagingnya berwarna kuning misalkan, mesti ada perbedaan ciri khasnya. Kalau yang kuning itu ciri khas rasa manisnya seperti ini. Itu semua karunia Allah yang luar biasa. Yang luar biasa juga itu begini. Seperti buah semangka, karbis, melon dan sejenisnya termasuk timun dan lain-lain itu. Ini tanaman yang gak suka terlalu banyak air. Gak suka terlalu banyak air. Seperti gak sama seperti padi. Makanya kalau ditanam di musim kemarau begini itu, semacam karbis, semangka, melon, timun itu pasti tumbuhnya bagus. Dia itu hanya butuh air sedikit, tapi setelah itu ia akan tumbuh dengan bagusnya. Dan yang luar biasa, buahnya itu banyak mengandung air. Buahnya banyak mengandung air. Karena buahnya besar-besar, lalu pohonnya kecil, Allah bikin karakternya itu merambat sehingga bisa tetap bisa menyanggah kalau ada yang dipakai nyanggah itu. Kalau enggak ya berarti ditanam itu. Yang luar biasa karena itu tumbuhan yang justru bagus ditanam di musim kemarau. Allah tumbuhkan buahnya itu banyak air, di mana orang kalau musim panas begini itu memang senang yang banyak airnya. Itu sudah diatur semua oleh Allah. Dan itu juga menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beraneka macam gunung-gunung
yang ternyata masing-masing gunung itu juga punya karakternya sendiri-sendiri. Ada yang gunung itu aktif, yang sewaktu-waktu itu bisa meletus seperti Semeru dan sebagainya itu. Tapi ada gunung-gunung itu yang punya karakter tidak aktif, sehingga aman-aman saja di situ dan seterusnya. Yang ngatur sedemikian rupa ini sampai kemudian bertumbuh berbagai macam tanaman pun juga di pegunungan itu, dengan sekaligus produksi buahnya yang juga beraneka ragam itu. Semua adalah menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya yang bicara tentang Nabi berdakwah, lalu kemudian ada yang beriman, ada yang menentang. Lalu dihubungkan sama ayat yang bicara tentang beraneka macam buah-buahan yang juga beraneka macam warna dan juga rasanya itu. Seperti itulah kehidupan. Allah itu tidak menciptakan hanya satu warna, tapi ternyata Allah juga menciptakan berbagai macam warna. Coba kalau Allah itu kan mengharamkan babi. Coba nek kalau wong kafir terus sing mangan daging babi sapa? Halo. Terus kalau ndak ada yang ikut, nggak ada yang ikut iblis, nggak ada yang ikut setan, lalu nggak percaya dengan ajarannya yang dibawa Nabi, terus sing mangan sapa? Ternyata mau kafir yang ono gunane. Ya cek pangan sing haram-haram iku ya dipangan wong-wong kuno iki. Jadi kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya bahwa min anna ikhtilafan nas fi aqaidihim wa ahwalihim amrun mutradun wa anna hadzal ikhtilaf mawjudun hatta fil hayawan wal hijaran wan nabat. Di dalam penjelasan tafsirnya dijelaskan kalau manusia itu juga beraneka macam, ada yang mau beriman, ada yang enggak mau beriman. Ternyata berbeda-beda termasuk keyakinan itu juga terjadi bukan hanya dalam dunia manusia. Ternyata Allah menciptakan buah-buahan itu tiba ya podo, ya sing pahit. Pahit itu berarti kayak wong kafir dadi yo pahit yo racun nek diutal iku galai cilaka. Ada buah itu manis, ada harumnya juga, ada yang makanya pernah Nabi itu beri contoh begini terkait dengan orang beriman yang senang belajar Quran, membaca Quran. Orang beriman yang tidak suka mempelajari Quran itu kena buah koyok kurma. Rasanya manis tapi enggak ada aromanya. Rasanya manis, enak, nek dipangan itu ya enggak sehat. Itu perumpamaan orang mukmin yang tidak mau mempelajari Quran, koyok kurma. Dengan imannya ini berarti manis, cuma enggak mengeluarkan aroma yang harum. Tapi kalau dia beriman juga mau membaca dan pelajari Quran, Nabi menyebutnya kama salil utrujah, sebagaimana buah utrujah, semacam jeruk, semacam buah-buahan yang ada manisnya tapi aromanya juga harum. Jadi enggak hanya manis tapi juga ada aroma harumnya. Lalu kalau dia tidak beriman, munafik misalnya gitu, munafik tapi pura-pura gelem belajar Quran, itu diumpamakan seperti buah-buahan yang
aromanya harum, tapi aslinya rasanya itu ketir. Lah yang tidak percaya dan tidak mau pelajari Quran, itu kalau buah-buahan itu gak ono aromanya, terus kalau dimakan membahayakan. Kalau dimakan itu membahayakan. Seperti itu perumpamaan. Artinya bahwa Allah menjelaskan tentang tanda kebesaran Allah, turunnya air hujan lalu kemudian menumbuhkan dengan sebab hujan itu berbagai macam tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang beraneka ragam, itu bagian dari sunnahnya kehidupan, yaitu jalan kehidupan. Bahwa ternyata memang hanya satu warna itu sunnatullahnya enggak begitu. Allah itu memang secara sunnatullah menjadikan apapun itu beraneka macam warna. Di samping itu secara ekstrim juga begini. Kalau enggak ada orang yang kafir terus kok sing nggoni neraka terus sapa? Ya memang kudu ana sing nggoni. Karena itu Allah izinkan iblis untuk menjerumuskan umat manusia itu. Tapi Allah menghendaki kalau bisa manusia itu semuanya selamat. Cuman persoalannya orang ada yang gak gubris itu karena gak percaya. Karena itulah Allah turunkan para rasul dan nabi membawa tuntunan agar umat manusia itu ada di jalan yang benar dan memilih kehidupan yang benar. Selanjutnya ayat 28, insyaallah nanti kita akan lanjut pada episode berikutnya. Mudah-mudahan ayat yang kita pelajari, yang kita dalami pada malam hari ini, yaitu ayat 25, 26 dan kemudian 27 surat Fatir, ini terus menyemangati kita semua untuk tidak kendor menjadi orang baik dan terus berbuat baik, meskipun mungkin respon orang lain itu tidak baik terhadap kita. Karena lewat ayat ini kita belajar, jangankan kita orang biasa, ternyata Rasul orang yang mulia, orang yang akhlaknya mulia, pribadinya mulia, ternyata juga mengalami ada orang-orang yang gak suka dan bahkan memusuhi, bahkan bukan hanya sekedar memusuhi, ingin mencelakai para nabi dan rasulnya itu. Karena itu kita tetap sikapi semua persoalan itu dengan terus berbaik sangka kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar kita terus diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah menjadi orang yang baik, karena orang yang istiqomah itulah orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sekali lagi ayat yang kita dalami menjadikan sebab Allah turunkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita terus terbimbing dalam hidup ini sampai akhir hayat kita, tetap dijadikan oleh Allah hamba Allah yang beriman. Semuanya kalau sudah waktunya, mudah-mudahan digolongkan akhir hidup kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.